Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita menganalisa saham, kita analisa dulu IHSG pada hari ini. So, IHSG pada hari ini closing hijau ya, hijau 0,34%, yang lagi-lagi IHSG kebentur sama resistnya. Jadi dia udah kena resist, dia turun. Belum berhasil breakout ya. Kalau kita lihat juga emang MACD harusnya turun dulu, stokastik tapi udah golden cross. So jadi seperti biasa IHSG kemungkinan besar akan sideways. Kalau dia breakout maka bagus, berarti bullish. So kita akan langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham kertas ya. Ada dua saham kertas yang hari ini naik cukup tinggi. Yang pertama Tekim ya gitu. Teman-teman bisa lihat Tekim ini MACD-nya terus menguat, menandakan dia ini valid reversal ya. Kita lihat di sini bahwa dia bikin cup and handle gitu ya, atau bisa dilihat juga ada inverted head and shoulders-nya minor. Nah, kita lihat set ya. Jadi ini ada gap, udah berhasil ketutup sama si Tekim dan dia naik hari ini dengan volume yang begitu gede banget gitu ya, naik 5%. Kalau kita ngelihat di sini emang udah kelihatan ya teman-teman, ada pola reversal di sini tuh. Ini cup and handle-nya nih. Nah, kalau teman-teman mau bilangnya itu inverted head and shoulders, juga bisa lihat di sini juga ada shoulders-nya, walaupun ya emang seperti ini sih. Nah, bisa juga inverted head and shoulders. Pada intinya kita ngelihat targetnya dari pola reversal ini ialah sampai sini. Oke, Tekim sudah mencapai targetnya, yang dimana targetnya itu MA 200 harusnya resistance-nya gitu ya. Tapi yang menarik adalah dia breakout dari MA 200. Mantep banget nih si Tekim. Nah jadi kalau kita mau entry, kita tunggu dia koreksi sedikit ke MA 200 kalau dikasih ya. Kita coba lihat bahwa di sini ada supportnya juga, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ya, sebentar nih kan supportnya nih ya, kita tarik nih. Oke, nah ini di areanya dia nih. Ini juga support ya, support ya. Jadi ini di area dia. Kalau kita mau beli Tekim, kalau gua akan berharap Tekim turun dulu dikasih ke 7075. Pokoknya dari 7075 ke bawah gua akan entry, batasnya sampai 7025. Kalau jebol dari 7000 berbahaya, takutnya dia turun lagi ke sini. Jadi kalau misalkan sampai di 7100 sampai 7025 kita boleh entry. Coba kita lihat ke Broksumnya ya, Tekim kelihatan big akum nih, ZP, AK, YU beli semua sampai ZP 16 miliar di average 7100. Jadi kalau kita dapat harga di bawah ini maka bagus, 7100, 7075, 7050, 7025. Oke gitu ya. Coba kita lihat ke foreign-nya bener-bener. Foreign hari ini jelas ya akumulasi 5 miliar gitu teman-teman. Dari foreign 5 miliar dan broker-broker yang lain beli sampai banyak nih, ZP gitu ya, AK beli kan, AK, BK, ini foreign tuh. Jadi Tekim big akum sama seperti saudaranya INKP, kita lihat juga ya. Nah sama kan breakoutnya gede, volumenya luar biasa, tapi INKP ini jaraknya udah jauh dari MA 200. Yang dimana dibilang ya dia valid breakout gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini INKP membentuk double bottom. Ya ini kita tarik, ini adalah resistnya atau supportnya dia juga. Ini udah kelihatan banget ada double bottom di sini. Kita gambar ya. Nah double bottom ya. Nah sip. Kelewatan offset. Nah double bottom nih. Dan target kenaikan double bottomnya kita tarik dari bottom atas, lihat. Oke, masih jauh ya targetnya si Tekim sampai ke 9000. Targetnya INKP 9600-an. Apakah bisa
coba kita lihat MACD dan stokastik. MACD udah membuktikan bahwa ini valid reversal karena dia terus menguat. Stokastik mengatakan harusnya turun dulu sedikit gitu ya, turun dulu nih karena udah berada di jenuh beli dan dead cross gitu ya. Nah, jadi kalau mau tunggu ya tunggu di area sini, di area supportnya di sini. Kalau dikasih ya ke 8.500 atau 8.600 ke bawah. Batasnya di area 8.400. Jadi hopefully dikasih ke 8.600. Oke, coba kita lihat ke broksumnya yang terjadi di INKP. INKP small akum, normal akum ya. Nah, tapi akumnya ini kayaknya lebih gede nih daripada Tekim, tapi penjualannya juga distribusinya banyak, tapi jadi makanya jadinya normal akum. CC beli 43 miliar di 8.780. Mantap. Ini AK belinya 8.830. Hari ini INKP closing 8850. Nggak tahu nih besok dikasih gak ya? Kalau sampai 8.600 hopefully dikasih. Coba kita lihat forennya. Foren udah jelas INKP diakumulasi terus dari tanggal 26. 10 miliar, 6 miliar, 1 miliar, 5 miliar, 3 miliar, 3 miliar gitu ya. Diakum terus. Sebetulnya overall kelihatan dari sini INKP masih diakumulasi terus nih dari tanggal 1 Agustus ya. Buang barangnya cuma sedikit-sedikit. Coba kita ngelihat average-nya mereka dari tanggal 1 Agustus. Oke, sampai sekarang ya big akum teman-teman, normal akum, big akum. Ternyata yang megang foreign, BKAK nih megangnya di average 8.000 sama 8.200. Di average gitu dia megang 64 miliar, 38 miliar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil sekarang emang udah rada-rada tinggi dibanding dia 8.800 mah. Jadi alangkah baiknya kalau dia koreksi dulu sedikit sampai ke area support baru kita entry. Berarti 8.600 ke bawah ya atau 8.500. Menurut gue seperti itu sih. Menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar. Oke, saham selanjutnya itu BRPT. BRPT hari ini juga ditutup naik 4%-an gitu ya. Ini analisa yang lama. BRPT habis breakout terus dia kalau jebol ini turun terus. Nah, terbukti dia turun terus nih teman-teman. Dia bukti turun terus. Hari ini rebound. Nah, tapi untuk BRPT reboundnya ini emang berada di support dia yang lama gitu ya. Ini gue tarik ya. Sorry, ini di sini ya. Nah, ini kan supportnya nih. Nah, supportnya dia rebound. Setelah dia rebound, dia berhasil closing di atas MA100 yang dimana itu tandanya baik dan volume dia gede. Volume dia lumayan lah, cukup. Nah, tapi kalau untuk entry BRPT, gue pribadi gue mau nunggu dia breakout dulu dari 885 atau dia berhasil close di atas MA200 baru itu namanya valid reversal. Kalau belum maka gue belum tertarik untuk entry di BRPT. Kalau kita lihat stokastik emang udah menarik nih, udah di jenuh jual, udah mau golden cross. MACD masih terus melemah tapi udah terlihat ada tanda-tanda penguatan untuk crossing up. Jadi kalau BRPT closing di atas MA200 menurut gue menarik banget buat kita lihat. Coba kita lihat sekarang broksumnya si BRPT. Oke, nah BRPT ini dari tanggal 1 ya, dari hari ini aja tanggal 2 September big akum nih udah mulai diakumulasi BB, CCMG. Ini domestik udah mulai beli di 850, tapi AKBK foreign justru ngejual si BRPT. Coba kita lihat ya, bener gak semua foreign. Nah, foreign kelihatan yang ngebuang barang dari 30 Agustus sampai 2 September. Hari ini dia buang barang terus. Tapi barangnya foreign ini masih banyak nih teman-teman. Nah, masih banyak nih. Dari sini tuh masih banyak bener nih akumulasinya. Total buangannya belum sebanyak akumulasi dia. Jadi foreign masih megang barang di sini. Nah, jadi kalau untuk BRPT entry, gue pribadi gue akan tunggu dia breakout di sini, closing di atas sini, baru menarik. Atau kalau opsi keduanya kalau emang mau buy on weakness tunggu di 825 lagi supaya harga kita bisa dapat lebih murah dari mereka. Belum tentu dikasih karena dia pasti akan mau mempertahankan harga di atas MA100. Kalau justru kesini lagi justru risknya lebih mengerikan. So teman-teman, entry-nya ada dua pilihan sebetulnya, tunggu dia closing di atas MA200 atau tunggu balik ke support lagi. Kalau gua lebih pede kalau dia udah close di atas MA200. Menurut teman-teman gimana? Oke, ke saham berikutnya ya,
itu UNTR. Nah mantap nih, United Tractor. Jadi gue udah dapet alert tadi. Seperti yang waktu dianalisa beberapa waktu lalu, UNTR rebound dari sini dan gua katakan boleh entry di sini buat jangka pendek, jualan di sini 5%-an ya. Dan hari ini harusnya udah terjual nih teman-teman ya, bahkan sampai 5,6% gitu ya UNTR. Oke, jadi ini gua hapus plannya. Plan yang kedua adalah dia udah berhasil bikin pola cup and handle. Ini gua hapus juga. Kita akan gambar cup and handle-nya yang terbentuk sama UNTR. Oke. Ini udah jelas, ini cupnya, ini adalah handle-nya ya. Udah berhasil dia bikin pola cup and handle, maka potensinya bisa sampai 40.500 dari pola cup and handle ini ya. Tuh lihat targetnya ya, dari bottom ke neckline kita tarik, potensinya segini. Jadi kalau mau entry ya entry daerah-daerah ini, tunggu dia udah breakout lagi-lagi di 34425, tunggu dia breakout. Hari ini dia naik dengan volume yang gede, lebih gede dari koreksi sebelumnya, jadi menarik. Kalau stokastik juga golden cross, MACD kelihatan terus mau menguat ke atas. Coba kita lihat broksumnya UNTR. Harusnya akum. Oke, hari ini beneran akum ya, 2 September akumulasi UNTR ini mantap. ZP, AK, BK nih foreign beli semua nih ya. 34,6 miliar gitu, AK 28 miliar. Kita coba lihat valid ya nih. Nah kelihatan ya, netnya itu si foreign beli sampai 26 miliar netnya. Dan kalau kita lihat perhatiin 24 Agustus sampai tanggal 31 Agustus foreign rutin akumulasi. Dan tanggal 1 September kemarin dia cuma ngebuang 14 miliar, dan hari ini netnya foreign beli 26 miliar. So menurut gue UNTR menarik. Menurut teman-teman gimana? Nah, dari sini kan ada gambar Fibonacci. Dari teori Fibonacci, maka jikalau UNTR berhasil breakout dari area sini, ya ini kan kalau ditarik ini ya. Nah pola cup handle-nya ya. Pola cup handle-nya nih. Tak. Kalau dia breakout, maka menarik sekali untuk mana? Untuk capai target berikutnya. Kalau dari teori Fibonacci, targetnya itu bisa kita lihat dari sini. Sebentar. Kita tarik ya, dari swing low ke swing high. Nah targetnya dia bisa ke 168, jadi TP1 bisa di 168 atau 38.675, dan TP keduanya berpotensi sampai ke sini 41.600. Tapi kalau dari cup and handle-nya berpotensinya sampai ke area 40.600. So ini untuk UNTR. Menurut teman-teman menarik gak? Silahkan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.